Nggak tahu, aku tengok di labnya Sinanda. Oh, botol. Udah, kau masuk Islam aja sana. Rasul Petrus itu Terbalik. disalib apa? Terbalik. Terbalik. Kemudian dijadikan Kemudian dijadikan oleh antikris itu sebagai lambang oleh antikris itu sebagai lambang penghinaan. Menurut kakak duluan Katolik atau Ortodoks kak? Islam duluan, Islam. Ah, Islam? Kalau Islam Kristen, bro. Kristen kak. Ada yang mau ditanya, silakan. Mau tanya, kan Roh Kudus itu keluar dari sang Bapa. Berarti Bapa itu nggak punya roh lagi ya? Karena Yaudah, temanku nanya. kau kalau ngomong tiba-tiba hilang gitu suaramu, habis, nggak ada lagi suaramu. Nggak ada sih kak. Loh, kalau kamu Ada berpikir sih. begitu ketika Firman diutus, ketika roh Bapa diutus, terus bapaknya mati gitu, kayak orang mati gitu. Allahu Akbar. Kok gitu mikirnya, Dek? Coba, kamu aja masih ini napasmu kan keluar masuk. Begitu keluar nggak masuk, nggak ini lagi, masih hidup ya udah. Mau, masa kok sekali udah mati, udah masuk begitu hilang nafasmu, nggak gitu deh cara kerjanya deh ya. Astaga, kodam kau apa sih? Mau aku kasih kamu kodam nggak? Ya. Ini misalkan kenapa sih di tempat-tempat ibadah Kristen itu selalu beda-beda? Misalkan di Anglikan tidak boleh beribadah di Ortodoks maupun di Katolik, begitu sebaliknya kak. Tapi bagi mereka masjid tetap sama, berarti boleh pergi ke masjid tanpa dibeda-bedakan tempat alirannya lah kak. Kenapa kita kayak gitu kak? Ya udah, kalau kamu maunya kayak gitu ke masjid lah kau. Enggak. Kita nggak kayak gitu kak. Gereja Apa itu kenapa? orangnya bang, gereja itu bukan bangunan bang. Mau seperti apapun bangunannya, ya itu tidak mempengaruhi keselamatan itu. Tetapi sejak semula bangunan gereja itu ya memang berkubah yang seperti yang saya posting itulah sebenarnya bangunan gereja yang mereka kira itu adalah masjid, padahal itu gereja. Apa itu kena denominasi gereja ya kak? Makanya kayak gitu. Nggak ada hubungannya deh, nggak ada hubungannya sama itu, nggak ada hubungannya. Berarti Jadi gini boleh ya, aja, jadi Kak? gini ya. Bedakan gereja dengan gedung gereja. Kenapa bangunan gereja itu bentuknya seperti itu berkubah dan ada tanda salib? Itu menunjuk kepada hari Pentakosta. Murid-murid Yesus itu dipenuhi lidah-lidah api tuh di atas kepalanya, ya seperti itu begini. Makanya di atasnya salib. Itu. Jadi gereja itu adalah orangnya, tempat berkumpulnya itu namanya gedung gereja. Gitu. Jadi kalau kau mau sama semua ya udah kau jadi Islam. Sana nggak ada yang perlu juga orang kayak kau. Masuk Islam aja, bro. Karena gini ya, keselamatan itu tergantung dirimu. Kamu mau menerimanya atau tidak. Loh, kalau kamu sibuk dengan aturan yang gak terlalu esensial, ya, itu mendingan kamu cari aja yang ribet gitu. Bisa gampang, kenapa mau ribet? Sejak semula, ya, murid-murid Yesus itu berkumpul atau memecah-mecahkan roti atau melakukan perjamuan sakramen itu di Bait Allah. Bahkan setelah penganiayaan besar-besaran 3 abad ya, dari abad 1 sampai abad 3, itu orang-orang Kristen itu bahkan tau nggak, hidupnya di bawah-bawah tanah, di gunung-gunung, semenyedihkan itu. Apakah mereka bilang, aku nggak mau lah berdoa sakramen di sini, ini aku maunya yang bentuknya begitu, yang sama semua? Kan nggak gitu bang, gitu bang. Jadi kamu itu adalah gereja, jadi lebih baik kamu memikirkan sudahkah kamu hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan, daripada kamu memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi gitu loh. Berarti bebas kak, kalau kita beribadah di mana aja boleh. Boleh. Di masjid pun boleh. Masalahnya kalau kau di masjid kan dilempari kau. Lah itu, kau mau ke vihara sana boleh. Ya, satu Tuhan, kalau bisa kau masuk agamanya. Kau sempat Nggak mau aku. ya udah, ngapain kalau gitu nggak mau? Boleh nanya Kau lagi pun nggak? nggak. Banyak pertanyaanku ini kak. Iya, apa pertanyaannya? Di Matius 15 ayat mana ini ya? Ayat 24 sampai
26. Maksudnya Bisa apa lah. itu, Kak? Bacalah maksudnya apa ya? Aku mana tahu isinya apa kalau nggak kau baca. 15 ayat 24 Ya sampai 26. baca. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jawab Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu selanjutnya? Ayat 27, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu juga makan domba rumah yang jatuh dari meja tuannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, berarti Tuhan juga berkenan terhadap orang yang di luar bangsa Yahudi. Itu Tapi Kak, maknanya. aku nengok di video-video dari agama seberang tuh, mereka selalu memakai ayat 26 ini, Kak. Kok Yesus bilang anjing-anjing kayak gitu, Kak? Maksudnya apa, Kak? Iya, itu adalah istilah yang dipakai untuk orang yang di luar Yahudi. Semua itu disebut anjing. Jadi anjing itu, ya itu tadi, anak tuannya dengan penjaga orang yang lain, yang asing gitu. Jadi anjing itu memang istilah untuk orang-orang asing di luar dari bangsa Yahudi, itu tradisi mereka. Kita Itu, ini Kak, juga aku- anjing. Kita ini juga anjing. Setelah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi anak dari tuan-tuannya itu. Itu kan perumpamaan, kadang. Tetapi tuan, anjing itu juga makan remah-remah dari roti tuannya gitu. Berarti kita juga mendapatkan berkat dari tuan kita gitu. Gitu ya, Kak? Iya. Itu aku lihat lagi di video-video dari para mualaf itu, mereka selalu menyerang di Matius 17 ayat 21. Katanya itu ayat 21 tuh pada teks originalnya kosong, Kak. Apa betul, itu? Kak? Ya apa itu? Coba. Ayat 21, dalam kurung jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tapi di teks aslinya nggak ada kata orang itu, Kak. Emang mereka Apa udah betul? melihat teks aslinya? Itu kan bentar, itu kan peristiwa Tuhan Yesus itu mengusir anak yang sebenarnya ayan, tapi dia dibilang itu kerasukan setan gitu ya. Kalau kamu bilang di Matius tidak ada, coba lihat di Lukas. Kalau tidak ada di Lukas, coba di Markus, karena itu kesaksian tiap-tiap murid gitu. Jangan dibilang tidak ada. Jadi 4 penulis Injil atau 3 penulis Injil sinoptik itu memberikan kesaksian sesuai apa yang dia saksikan gitu. Coba kalau di situ di Matius, coba lihat di Lukas, itu lebih lengkap. Mungkin di Markus lebih lengkap gitu. Jadi itu kesaksian, bukan di teks asli. Nggak ada, emang dia punya teks aslinya. Markus 19. Tunggu, Kak. Silakan buku. 9 ayat 14-29. 14-29. Sama aja, Kak. Di Markus 9 ayat 29 juga sama. Coba baca. Masuk. Markus 9 ayat 29 jawabnya, kepada mereka jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Terus ke bawahnya nggak ada lagi, habis. Nggak ada. Langsung judul, Kak. Coba, judulnya apa? Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Coba, bentar dulu. Di teks aslinya nggak ada, yang mana? Yang nggak ada itu apa? Saya penasaran. Matius berapa, bro? Matius 17 ayat 21. Katanya nggak ada. Langsung nyambung ke ayat 22. Katanya itu tuh kayak Yang gimana nggak ya? adanya itu apa? Yang nggak adanya itu apa? Kosong kayak gitu, Kak. Kosongnya yang mana? Ayat 21 itu langsung melompat ke ayat 22. Lah ya udah, itu lanjutannya. Terus apanya yang kosong? Di ayat 21, maksudnya ayat 21 tuh di teks aslinya kosong, tapi di terjemahan kita nih ada isinya, Kak. Itu Teks kata aslinya mereka. kosong. Di mana teks aslinya? Coba. Iya. Tunjukin lah. Nggak tahu, aku tengok di labnya Sinanda. Oh, botol. Udah, kau masuk Islam aja sana. Tontonlah lo. Enggak, ngapain? Ya iya, emang udah selesai sampai situ. Kan udah selesai. Terus apa yang mau kau tanyakan? Yang nggak ada itu yang mana? Markus 9 ayat 2. Mana?
Oh, Markus 9 ayat 14. Ini ada. Banyak ini. Terus yang mana? Bang, yang nggak ada itu yang mana, bro? Karena aku nengok omongan si Nanda tuh di Matius 17 ayat 21 tuh pada teks aslinya nggak ada, kosong. Padahal di teks terjemahannya ada. Oke, kalau dia bilang teks aslinya kosong, tunjukkanlah teks aslinya. Gitu aja repot. Kan gitu kan. Masalahnya teks aslinya pun nggak bisa kau lihat ini. Karena ini salinan-salinan semua. Giliran saya mau nanya. Ada lagi, bro. Kalau teks aslinya siapa yang megangnya, Kak? Rayap. Menurut kakak duluan Katolik atau Ortodoks, Kak? Islam duluan, Islam. Ah, Islam? Kok Islam? Iya, soalnya Fir'aun Islam. Adam Islam. Semua Islam. Iya, wah. Capek kalau aku jawabin kau. Apalagi? Udah itu aja, Kak. Iya. Makasih ya, Kak. Iya, bahkan Allah Islam. Kok kaget kan? Oke, makasih ya. Ini ada siapa ini? Sanli. Halo Sanli. Kasih ya, Kak. Ya. Halo Kak. Halo. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya mau nanya nih. Silakan. Itu kenapa Rasul Petrus itu disalib terbalik kemudian dijadikan oleh antikris itu sebagai nama oleh antikris itu sebagai lambang penghinaan? Enggak, dia disalib itu sebelumnya dia tidak terbalik. Justru dia bilang gini kan, aku tidak layak disalib sama seperti Kristus, maka dia dibalikkan. Itu akhir hidupnya itu seperti itu. Bukan itu lambang antikris, enggak ada itu. Karena dia tidak pantas disalibkan sama seperti Yesus, sehingga dia minta disalibkan terbalik. Jadi dia disalibkan terbalik itu oleh permintaannya sendiri. kamu biasanya di Hah? para antikris itu salib terbalik itu. Terus itu antikris itu biasanya kan lambang salib terbalik. Siapa bilang salib terbalik itu lambang antikris? Di mana, di ayat berapa itu dikatakan? Baru dengar aku. Maksudnya fenomena. Ngapain kau nanya fenomena sama aku? Ngapain kau nanya fenomena, konspirasi, film, cerita, kartun? Itu nggak ada. Itu bukan akidahnya orang Kristen. Jadi jangan tanya yang nggak ada. Nggak ada. Antikris itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Nah, kalau kau tiap hari berbuat dosa, kau pun antikris. Memangnya apa antikris? Antikris itu ya. Jangan kalian kira ya monster apa segala macam ya. Antikris itu manusia. Manusia yang menuruti iblis, manusia yang dia menolak Kristus. Kau kira antikris itu setan? Bukan. Antikris itu orang-orang yang menolak dia yang datang sebagai manusia. Gitu. Jadi antikris itu nggak ada lambang-lambangan, nggak ada itu. Itu konspirasi dari Hongkong itu. Salib terbalik itu apa itu? Maksudnya salib terbalik itu yang mereka menyatakan antikris. Itu maksudnya itu bukan Kau ngomong antikris. apa sih? Kok apa sih yang mau kau tanya? Nggak ngerti aku. Nah, mungkin saya kan nonton di ini. Oh, antikris ini begini. Aduh, kok kalau nonton film ya nonton aja. Film itu bukan dasar iman saya, blok. Ah, kau nonton film terus film itu kok kira imanmu? Astagfirullah. Lu kebanyakan nonton film, makanya jangan nonton film, baca firman Tuhan aja. Gak jelas. Tangkap itu ambulan. Di sini tuh nanya tuh seputar iman Kristen, jangan nanya film, nanya orang, oknum apa segala macam, itu nggak urusan saya, ya. Nanya ini, nanya denom, nanya ini, nggak, itu bukan bagian dari situ, bukan bagian dari pelayanan kami. Nih,
Tim medis ini udah siap. Jadi jangan yang aneh-aneh kau tanya ya. Lain-lain yang kau tanya. Film kau tanya sama aku. Kau kira film itu sumber imanmu? Ready tuh Linux katanya. Halo Damianus. Halo, selamat malam. Selamat malam dari kurung. Ya, Bapak Islam atau Kristen? Gini, saya cuma mau jawab pertanyaan tadi itu. Enggak, Anda saya tanya Islam atau Kristen? Oh, saya Katolik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanya sih enggak, itu tadi saya dengar itu pertanyaan tadi itu. Oke. Udah saya jawab, nggak usah. Timnya gua doang di sini, lu tenang. Udah, nih saya aja di sini, jangan ikut-ikutan. Nggak usah. Selamat malam, Kak. Halo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Islam Kristen, Pak? Saya Kristen karismatik, Kak. Nggak ada, aku tanya kau karismatik atau apa. Aku tanya, Kristen, jawab aja Kristen. Nggak usah kau bawa-bawa Kristen, belakang-belakangnya. Silakan mau bertanya apa, Pak? Nah, gini, Kak. Saya kan sering juga debat-debat di roomnya laskar-laskar API. Jadi saya mau nanya gini. Saya tahu memang saya berdosa, ya kan, karena saya menghina terlalu keras. Karena saya pun kalau naik ke room mereka itu Jangan curhat bang, apa pertanyaanmu? Apa? Langsung. Salah nggak aku bilang sama mereka? Kalau nggak betul semua ayat yang kalian beberkan di live ini, kusumpahkan kalian mama kalian lonte. Jadi mereka nggak terima kalau aku ngomong kasar kayak gitu. Kau pun nggak cocok emang kau ngomong kayak gitu di sini juga. Kambing aja, kok bahasa lu nggak beres. Ya udah sadar kau berdosa, minta maaf sama Tuhan. Ngapain kau ke roomku? Aku kan bukan Tuhan. Udah kau minta maaf lah sama Tuhan Yesus. Kau pengakuan dosa kau sama aku. Pengakuan dosa kau sama pendetamu atau imammu. Janganlah kesini. Kau pun ngomongnya nggak beres. Jaun, bose, halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Islam Kristen bang? Islam. Ya silakan bang, nak tanya apa? Saya mau nanya. Yang Kirain menciptakan saya dosa itu mau siapa? ikut Yesus. Apa bang? Siapa yang menciptakan dosa itu? Dosa itu bukan diciptakan, dosa itu dilakukan untuk melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Dosa itu nggak diciptakan bang. Kenapa? Dosa itu nggak diciptakan, dosa itu adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Itu dosa. Dosa kok diciptakan? Emangnya ini kambing? Dosa kan bukan kambing diciptakan. Ayolah, yang benar-benar aja lah pertanyaannya bang. Oke bang, siapa yang menciptakan Allah bang? Dia tidak diciptakan. Tuh, terus dia kemana di abad 1? Kok nggak ada? Di mana dia di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam? Allah itu nggak ada di situ. Penyembahnya nggak ada, baru ada di abad 7. Kalau dia tidak diciptakan, kemana dia bersembunyi? Gimana bang? Karena abad 5 itu nggak ada satu bangsa pun, satu orang pun yang menyembah Allah dan beragama Islam. Jadi bagaimana dia dikatakan tidak diciptakan? Coba, satu bangsa pun nggak ada bang yang beragama Islam di abad ke-5. Bahkan sebelum Muhammad berumur 40 tahun, di Arab sana, di Mekah sana, adanya pagan Quraisy. Itu bukan agama Islam. Jadi siapakah yang menciptakan Allah? Apakah dia jenis sesembahan baru? Atau bagaimana? Soal itu saya nggak tahu ya. Tetapi kamu beriman kepadanya kan?
Iya. Loh, kok bisa kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak kenal sama sekali? Harusnya kan kamu mengenal dulu, cari tahu dulu kebenarannya. Kitabnya seperti apa? Berarti kamu beriman buta gitu, bro. Sudah lama kamu Islam, bro? Sudah. Jadi selama kamu Islam, sejauh apalah kamu mengenal Tuhanmu? Saya mau jawab lagi satu lagi bisa? Oh, menjawab? Bertanya? Iya. Oke, silakan bertanya lah. Maryam sama Yesus Tuhan mana? Maryam itu nggak ada. Berarti kandung Yesus itu Oke. siapa? Keilahian Yesus itu sebelum segala abad telah ada. Keilahian Yesus itu yang menciptakan Adam. Keilahian Yesus itu yang datang kepada Abraham, Nuh, Musa. Ya, jadi lebih tua mana? Ya keilahian Yesus, karena di dalam Wahyu 1 ayat 17 dia berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir." Itu. Jadi kalau ditanya Tuhan mana? Ya Tuhan keilahiannya Yesus. Karena Yesus itu adalah ilahi yang mengambil kodrat manusia. Nah, kodrat manusianya itu lebih muda dari Bunda Maria. Itu. Jadi Yesus itu adalah Allah yang mengambil Yang kodrat menciptakan manusia. Yesus itu siapa? Yang menciptakan Bunda Maryam itu siapa? Yang menciptakan Bunda Maria itu adalah Yesus dalam keilahiannya. Berarti Maryam melahirkan Tuhan gitu. Yang dia lahirkan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Keilahiannya kan bahkan yang bertemu dengan Musa, udah saya bilang tadi, yang bertemu dengan Abraham, bahkan yang membentuk Adam, itu adalah keilahian Yesus. Jadi jangan dikatakan Maria menciptakan atau melahirkan keilahian, bukan. Yang dilahirkan itu kemanusiaan. Jadi Jadi apa? Jadi bingung. Coba sekarang biar kamu nggak bingung ya. Perkataan Allah itu baru ada abad 7 atau dari kapan? Firman-Nya Allah. Saya nggak tahu tentang itu. Misal ya, ini Quran. Misal ini Quran. Quran itu kan baru ditulis itu sekitar abad 7, abad 8, ya kan? Ini Quran itu kan perkataannya Allah, wahyunya Allah. Nah, wahyunya Allah itu apa baru ada abad 7 atau abad 6 udah ada? Gak nyampe ya? Berat ya? Iya, saya nggak tahu soal itu. Paham ya? Terus kenapa kamu beragama Islam kalau kamu tidak kenal Tuhan? Saya kan masih belajar. Belajar apa? Ya tentang itulah. Tentang apa? Tentang apa, bro? Coba kau kenali dulu Allahmu itu abad keberapa, terus Quranmu itu ada di abad keberapa, gitu. Ya kalau kamu aja nggak mengenal Tuhanmu, terus nanti kamu meninggoy apa yang kamu harapkan? Nah, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kan jatuhnya? Benar nggak? Kamu ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Terus gimana dong? Berarti kamu selama ini nyembah siapa, bro? Yang kuasa. Mana ada yang kuasa? Kamu harus menyembah Yesus karena Yesus itu yang berkuasa. Kalau Allah itu kan gak pernah kelihatan, gak pernah ada. Kamu menyembah yang tidak ada, bukan yang kuasa. Coba, kalau Allahmu berkuasa, kenapa dia tidak membangkitkan Muhammad? Kenapa dia diam aja ketika Muhammad itu sakit diracun? Kenapa dia diam aja ketika Muhammad itu menjelang ajalnya? Nah, di mana kekuatannya, kuasanya? Dari abad 7, dari mulai Muhammad hidup sampai meninggal, apa yang sudah dilakukan Allah? Selain apa? Nurunin ayat. Itu bukan kuasa. Saya juga bisa, bro, kalau kayak gitu, bro. Nah, pernah nggak kamu berpikir ke situ? Gimana, bro? Hilang.
Infus siap. Udah infus sana. Astaga Tuhan. Nah itu ya. Jadi kalian itu setidaknya mengenal dulu Tuhan kalian. Sibuk kalian nanyain Tuhanku. Tuhan kalian dulu tengok. Entah ada entah enggak. Aku pun tak tahu lah. Bayangkanlah itu. Aku aja membayangkan bayanganku.